kami dari PAIR 29 dan saya Lara Wais Mapea dengan NIM 12S24057 dan PAIR saya. Nama saya Isika Nadia Saragi dengan NIM 12S24024. Di sini kami akan membacakan tugas kelima kita, yaitu masih penggunaan structure, di mana di sini kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi kita serta kemampuan kita dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi structure. Jadi di case kali ini kita menggunakan structure dalam pola array. Lalu tes yang pertama di sini kita diharapkan untuk bisa membuat code menggunakan structure dalam array. Jadi case-nya ada Ucok mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kelemahan Ucok yang paling menghambat adalah dalam pembenaran kosakata atau vocabulary. Ucok mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbaca kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan kamus. Jadi Ucok selanjutnya ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang di masa mendatang dapat juga digunakan oleh teman-temannya. Sebagai awal mula pengembangannya, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang ia kembangkan, yaitu yang pertama mencatat kosakata dalam bahasa Inggris serta artinya dalam bahasa Indonesia, dan mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses oleh solusi. Yang pertama, baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang merepresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lain berupa kata yang akan dicari artinya atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan menampilkan salah satu baris keluaran atau baris perintah yang triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Dalam upaya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan structure dan enumeration. Ucok akan mengerjakan proyek ini dengan sahabatnya, yaitu Butet. Solution desainnya, Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah structure. Nah, untuk limitnya itu sebagai permulaan diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jadi limitnya itu maksimal 5 kata. Nah, jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20, dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Nah, untuk inputnya itu, solusi akan secara terus-menerus membaca suatu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah, yaitu yang pertama, baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang presentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Nah, yang terakhir, baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Lalu, ini. Lalu untuk outputnya, solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat melakukan pencarian kata. Pada saat melakukan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak akan memberi keluaran apapun. Satu baris keluaran terdiri atas 3 segmen, yaitu kata dalam bahasa Inggris dan arti kata yang diseparasi dengan simbol pagar. Lalu, di sini
Kita lanjut ke code-nya. Di sini pertama kita include stdioh. Di sini kita untuk dapat menggunakan fungsi input outputnya, lalu di sini include string.h. Di sini kita untuk dapat memakai fungsi string. Lalu di sini kita define maksimal word itu, maksimal katanya 5, define maksimal panjang 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 katanya itu 20 ditambah 1 jadi 21 karena nulnya ikut. Terus di sini maksimal arti katanya itu tadi 80, terus nulnya ikut jadi 81. Terus di sini kita pakai struct dictionary entry. Di sini kita pakai type data char, terus word maksimal panjang katanya tadi, terus arti katanya tadi. Terus ini struct dictionary entry, dictionary-nya itu maksimal katanya. Sini kita pakai tipe data integer untuk word count-nya itu kita buat sama dengan 0. Lalu di sini kita pakai tipe data word, kita register word chart word chart kata char arti kata. Di sini kita pakai if jika word count-nya itu lebih kurang dari maksimal word-nya itu kurang dari maksimal word-nya, maka di sini pakai string copy, nyalin dictionary word count-nya itu dikali word, word. Terus di sini pakai string copy dictionary word count plus plus meaning. Hmm? Untuk mencetak artinya. Lalu akan dilanjutkan oleh peer saya. Baik, di sini Pak ada void find word. Di sini kita panggil si variabel globalnya yaitu char word. Variable word dengan tipe char. Lalu di sini kita menggunakan loopingan for di mana integer ini sama dengan 0 dan integer i itu harus kurang dari jumlah kata. Lalu akan terjadi perulangan jika memenuhi batas-batas yang diberikan. Lalu setelah batas-batasnya ini masuk atau memenuhi suatu batasan, misalnya inputannya memenuhi suatu batasannya, kita akan masuk ke dalam fungsi if, yang dimana jika string tidak sama dengan, maksudnya kalau misalnya kita disuruh tidak mencari, jika kita tidak mencari kata yang kita ingin mencari, maka kita berarti di sini kita mau mencari kata yang kita input. Lalu jika ada kata itu yang kata kita input itu maksudnya terdapat dalam suatu kamusnya, maka akan terprintlah dictionary i-nya ini atau kata yang kita masukkan, lalu sama dengan kata yang kita masukkan dan artinya, dan akan mengembalikan hasil dari inputan yang kita masukkan tadi. Lalu kita masuk, ini ada fungsi baru yang dimana integer main. Di sini menggunakan char untuk variabel cmd-nya serta ada max length-nya. Lalu untuk variabel word dan meaning-nya menggunakan tipe char juga dan memiliki panjang maksimalnya untuk word-nya, dan arti ini tadi kan panjang maksimal untuk kata itu ada 21, lalu panjang untuk artinya ini ada 81. Sudah termasuk null terminatornya. Lalu di sini kita menggunakan perulangan while, lalu kita menginput
menginput nilai dari CMD-nya ini dengan persen 20S karena tadi max-nya itu eh 20 ya, Pak. Lalu eh lalu di sini kita mencari start CMP, CMD, lalu triple dash. Jika sudah sesuai, tadi kita menggunakan loopingan while di mana scanf yang kita masukin ini pas CMD. Lalu kita masuk ke fungsi branching if. Di sini jika kita tidak mencari CMD register, kita akan memasukkan nilai untuk variabel word. Uh, Lalu kita pakai getchar karena kita ingin menginputnya itu satu-satu biar bisa di enter. Lalu di sini fgets arti meaning kita masukin semua ininya meaning serta panjang maksimum artinya. Lalu dari stdin atau dari inputan yang tadi yang scanf yang awal. Lalu meaning strcspn tuh strcspn. Halo. Jadi start CSPN ini untuk menghapus dari yang artinya itu, jadi kita menghapus new line-nya dan menggantinya menjadi null terminator. Lalu di sini register kita panggil untuk register word-nya ini ada variable word sama meaning. Lalu ada branch, misalnya tadi kan if, jadi else if-nya ini kita di sini untuk mencari, menggunakan ini mencari arti. Jadi kita masukkan kata yang mau kita cari, lalu find word dari kata yang kita mencari. Jadi kita masukkan kata, baru dia akan mencari kata tersebut. Lalu return null. Kembalikannya null. Sini kita akan mencoba merankan ya Pak. Kita gcc dulu. Misal kita kamusnya itu hello. Register dulu. Kita register dulu. Baru kita masukin hello. Baru arti hello kan hi. Halo. Halo. Lalu kita register lagi karena kita find hello. Nah, jadi hello itu kata yang kita masukkan tadi, kata bahasa Inggrisnya, dan halo itu arti dari si bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita coba lagi sweet, manis. Oh, kita tinggal harusnya tadi kita sorry Pak. Ini nggak bisa karena kita tadi belum masukin register. Kita tulis dulu register, baru kita tulis sweet, apa yang kita masukkan, baru artinya itu adalah manis. Lalu kita find. Kita cari kata sweet itu, lalu terkeluar sweet artinya manis. Baru kalau kita udah mau menyelesaikan atau tidak ingin menginput kosakata lain, kita enter triple dash, lalu program akan selesai. Jadi kesulitan kami selama mengerjakan tugas kelima ini Pak, kami sulit untuk mengimplementasikannya ke dalam sebuah code. Namun kita mengerti, namun kami sulit untuk membuat code yang baik. Lalu kita kurang mengerti fungsi-fungsi
dalam string.h dan std library dan lain-lain, Pak. Jadi sekian dari PR 29. Jika ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih, Pak.